barang. Nang saiki wis dadi tenan. Aku karo kowe wis pisah. Aku kiri kowe kanan. Wis medhot. Ya 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 ya. TNI Polri memburu OPM yang membunuh pekerja tambang di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Persatuan Emirat Arab di Abu Dhabi, diantaranya membahas upaya perdamaian di Gaza, Palestina. Halo, selamat malam saudara, berjumpa lagi dalam Klik Indonesia Malam. Selain dua sorotan utama tadi, kami masih memiliki sejumlah informasi pilihan lainnya untuk menemani istirahat malam Anda. Bersama saya Farhan Rahman, inilah Klik Indonesia Malam selengkapnya. TNI Polri berupaya memburu OPM yang membunuh pekerja tambang di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Aparat telah menuju lokasi kejadian untuk melakukan upaya evakuasi. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2025, Brigjen Polisi Faisal Ramadhani membenarkan adanya informasi penyerangan yang dilakukan OPM kepada para pekerja tambang di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan hingga kini belum bisa memastikan berapa orang pendulang yang menjadi korban akibat serangan OPM Kabupaten Yahukimo, Papua. Karena saat ini anggota Satgas Damai Kartens masih menuju ke lokasi kejadian. Kepala Operasi Damai Kartens 2025, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan sudah ada kontak dengan pendulang yang selamat setelah berhasil melarikan diri. Korban selamat saat ini berada di sekitar Mabul, Korowai dan sudah sempat berkomunikasi. Anggota Damai Kartens dan Polda Papua sudah kurang lebih ada 11 orang yang sampai Mabul dan kita membawa beberapa saksi. Sementara sedang dilakukan interogasi untuk memperjelas situasi dan kondisi yang ada di sana. Untuk kondisi korban-korban sendiri seperti apa? Kalau yang dibawa ini yang tidak ada masalah kesehatan. Kalau yang ada luka-luka sedang dalam perawatan di Mabul saja, tidak ada masalah. Tapi untuk jumlah saksi korban di Mabul sendiri belum tahu ya? Ya, kita sedang datakan yang sedang datakan. Kasatgas Humas OPM Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf menyatakan pasukan gabungan TNI Polri sudah dikerahkan untuk memburu para pelaku pembunuhan para pendulang emas tersebut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Shati, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Kedua kepala negara membahas sejumlah hal, salah satunya upaya perdamaian di Gaza, Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan membahas berbagai isu strategis termasuk upaya menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya situasi konflik di Gaza. Presiden Prabowo menjelaskan dalam pertemuan khusus berkonsultasi dengan Presiden MBZ mengenai dinamika geopolitik terkini di kawasan. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya dialog antar negara untuk mencari jalan keluar damai atas konflik yang terus berkepanjangan. Sebagai perkembangan geopolitik, kita ingin mendapat masukan, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan para pemimpin di kawasan ini. Tentunya kita semua berpikir bagaimana kita bisa membantu penyelesaian masalah
konflik di kawasan ini, di Gaza dan sekitarnya. Kita ingin mencari upaya-upaya perdamaian, dan untuk itu ya, kita harus saling konsultasi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia terus berkomitmen untuk menciptakan solusi damai melalui pendekatan diplomatik. Oleh karena itu, komunikasi dan konsultasi intensif dengan para pemimpin dunia menjadi sangat penting. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sambutan hangat di Istana Qasr Al Shati, Abu Dhabi saat menemui Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Pertemuan kali ini menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut hangat oleh Presiden Persatuan Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Shati, Abu Dhabi. Kehangatan dan keakraban begitu terasa dalam pertemuan tersebut, mencerminkan hubungan erat antara Indonesia dan PEA yang terus berkembang pesat. Dalam penyambutan tersebut, Presiden Prabowo dan Presiden MBZ turut memperkenalkan masing-masing delegasi yang hadir dalam pertemuan. Usai penyambutan, kedua pemimpin negara melakukan sesi foto bersama di salah satu ruangan di istana sebelum beranjak menuju ruang pertemuan. Pertemuan kali ini menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Di akhir pertemuan, Presiden Prabowo dan Presiden MBZ mendengarkan secara langsung pengumuman 8 nota kesepahaman dan surat pernyataan minat yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua negara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan telah melakukan pertemuan bilateral di Istana Qasr Al Shati, Abu Dhabi. Pertemuan menghasilkan 8 kesepakatan kerjasama. 8 nota kesepahaman kerjasama antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab diumumkan di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Persatuan Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Istana Qasr Al Shati, Abu Dhabi pada 9 April 2025. Dari 8 MOU, 4 diantaranya merupakan kerjasama antar pemerintah, sementara 4 MOU lainnya merupakan kerjasama antar bisnis, antar pemerintah dan bisnis. 8 MOU yang diumumkan di hadapan Prabowo dan MBZ merupakan dasar kerjasama di berbagai bidang, diantaranya transisi energi, ketahanan pangan, keamanan, anti-terorisme, ekonomi dan dagang, serta nilai-nilai keagamaan. Hasil kerjasama antar pemerintah yaitu pernyataan kehendak antara Kementerian Luar Negeri PEA dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia tentang kemitraan alam dan iklim. Protokol perubahan kedua MOU antara pemerintah RI dan pemerintah PEA tentang kerjasama kelautan dan perikanan. MOU antara Kementerian Dalam Negeri PEA dan Polri tentang kerjasama keamanan dan penanggulangan terorisme, dan MOU antara Kementerian Agama RI dengan Otoritas Umum Bidang Islam Wakaf dan Zakat PEA tentang kerjasama di bidang Islam dan Wakaf. Amerika Serikat menerapkan kebijakan tarif resiprokal terhadap Indonesia sebesar 32%. Tarif resiprokal terhadap Indonesia akan berlaku mulai hari ini, Rabu 9 April 2025. Tarif resiprokal Amerika Serikat terhadap Indonesia akan berlaku mulai hari ini, Rabu 9 April 2025. Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif resiprokal, antara lain barang yang dilindungi 50 USC 1702B, misalnya barang medis dan kemanusiaan. Produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232, yaitu baja, aluminium, mobil, dan suku cadang mobil. Produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion atau logam mulia, serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di Amerika Serikat. Kebijakan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap Indonesia sebelumnya telah diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu 2 April 2025. Pemerintah Indonesia menyatakan memilih untuk berunding dengan pemerintah Amerika Serikat dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang.
Sebelumnya, Presiden Trump mengumumkan kebijakan yang disebut Hari Pembebasan, yaitu pengenaan tarif dasar 10% untuk impor dari semua negara, yang berlaku mulai 5 April 2025. Namun negara-negara yang dianggap sebagai pelanggar terburuk karena hambatan perdagangan seperti Indonesia menghadapi tarif timbal balik yang lebih tinggi mulai hari ini Rabu 9 April 2025. PT Bursa Efek Indonesia telah mempersiapkan langkah mitigasi jika terdapat dampak lanjutan dari kebijakan tarif impor oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. BEI terbuka untuk kembali melakukan berbagai penyesuaian peraturan demi menjaga likuiditas dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik memastikan pihaknya siap melakukan penyesuaian apabila indeks harga saham gabungan IHSG kembali mengalami pelemahan signifikan akibat kekhawatiran pasar terhadap kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Ia memastikan Bursa Efek terbuka untuk kembali melakukan berbagai penyesuaian peraturan demi menjaga likuiditas dan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Salah satu penyesuaian yang sedang dikaji oleh Bursa Efek Indonesia diantaranya pembukaan kode anggota bursa atau kode broker dan domisili investor pada tampilan online trading perdagangan saham demi meredam tekanan berlebihan pada IHSG. Sebelumnya, Bursa Efek Indonesia telah melakukan penyesuaian ketentuan pelaksanaan penghentian sementara perdagangan efek atau trading hold dan batasan presentase auto rejection bawah ARB pada 8 April 2025. Bursa Efek Indonesia bersama OJK juga telah menerbitkan kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham atau buyback tanpa melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS pada 19 Maret lalu. Bersama dengan itu, Bursa Efek Indonesia juga menunda implementasi perdagangan short selling. Sebelumnya pada perdagangan Bursa Selasa 8 April, IHSG dibuka melemah signifikan 596,33 poin atau 9,16% ke posisi 5.914,28. Seiring pelaku pasar khawatir terhadap kebijakan tarif impor Amerika Serikat. Dalam kebijakan tersebut, Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 32%. Usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Saksikan Monitor Olahraga. Saksikan Monitor Olahraga setiap hari pukul 00 waktu Indonesia Barat di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Commencing your day in high-spirit morning dialogue with a variety of segments, latest news, exciting conversations, and inspirational information. The result of the treatment is not as if we do the early diagnostic. Yeah. Starting Point, Monday to Friday, live 8 a.m. Jakarta time, only on TVRI World. Setiap 60 detik, ada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Jika dibiarkan, akan merusak masa depan mereka. Laporkan jika terjadi di sekitar Anda. Negara menjamin melalui Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak. News Bulletin, but the latest information from around the globe. Live reports and in-depth analysis, the latest happenings. A resident of Rafah said that America is the main enemy for the Palestinian people. Divert their attention from trauma and recover their mental condition. The fire which scorched 26 duplex houses in Puwatu Subdistrict. World Today, daily, only on TVRI World. Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Malam.
Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut terpidana kasus korupsi hak tagih atau CSI Bank Bali, Joko Sugiarto Chandra, pernah bertemu dengan Buron Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia. Temuan itu yang mendasari KPK memanggil Joko Chandra untuk diperiksa hari ini guna dikonfirmasi terkait adanya pertemuan tersebut. Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Tessa Mardika menjelaskan pemeriksaan terpidana kasus korupsi hak tagih atau CSI Bank Bali, Joko Chandra, bertujuan untuk mengonfirmasi tentang adanya pertemuan Joko Chandra dengan Harun Masiku di Kuala Lumpur, Malaysia. Tessa menyebut Joko Chandra dan Harun Masiku diduga membahas perihal yang bersinggungan dengan perkara, yaitu Harun Masiku meminta bantuan Joko Chandra untuk mengurus suatu perkara. Namun KPK belum menyampaikan detailnya. Tessa juga memastikan akan ada pihak lain yang juga dimintai keterangan untuk memperkuat peristiwa pertemuan tersebut. Penjelasan KPK ini mematahkan pernyataan Joko Chandra sebelumnya yang mengaku tidak mengenal Harun Masiku. Hingga kini Harun Masiku belum berhasil diproses hukum oleh KPK. Sejak operasi tangkap tangan awal Januari 2020 lalu, KPK selalu gagal menangkap Harun Masiku. Dalam kasus buron Harun Masiku, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto tengah diadili atas kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Sedangkan 3 orang lain yaitu mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Theofridelina, dan kader PD Perjuangan Saiful Bahri telah diproses hukum dan sudah bebas dari penjara. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memberangkatkan satuan tugas kontingen Garuda Unifil ke Lebanon untuk melanjutkan misi perdamaian. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyatakan pelibatan Indonesia dalam misi UNIFIL dimulai dengan pengiriman kontingen Garuda ke-23 di Lebanon pada tahun 2006 dan sejak saat itu kontingen Garuda telah membangun tradisi sebagai kontingen pasukan perdamaian berprestasi di misi UNIFIL. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyebut kepercayaan yang diberikan oleh PBB kepada Indonesia secara berkelanjutan dengan mengirimkan satgasnya dalam operasi perdamaian dunia adalah bukti pengakuan dunia terhadap profesionalisme, disiplin, dan dedikasi prajurit TNI. Keseluruhan personel Satgas selain sebagai penjaga perdamaian di daerah konflik juga berperan menjadi duta bangsa Indonesia di kancah internasional yang memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia namun tetap mengedepankan tugas pokoknya sebagai penjaga perdamaian. Satgas TNI Konga tahun ini berjumlah 1.090 personel yang akan bertugas sampai dengan tahun 2026. Operasi pemeliharaan perdamaian dunia ini sesuai mandat UNSCR 2749 tahun 2024. Satgas UNIFIL yang dikirimkan ke Lebanon sudah 19 kontingen dari 2006 sampai dengan 2025 yang dikirim. Sebanyak 1,6 juta kendaraan telah kembali ke wilayah Jabotabek usai libur panjang Hari Raya Idul Fitri 2025. Total peningkatan volume lalu lintas yang kembali ke wilayah Jabotabek sebanyak 52,4% apabila dibandingkan dengan kondisi normal. PT Jasa Marga mencatat sebanyak 1.675.000 lebih kendaraan telah kembali ke wilayah Jabotabek pada 31 Maret hingga 7 April 2025 melalui ruas tol Trans Jawa. Angka tersebut berasal dari gerbang tol Cikampek Utama dari arah tol Trans Jawa, gerbang tol Kalihurip Utama, dan gerbang tol fungsional Japek 2 Selatan dari arah Bandung, gerbang tol Cikupa dari arah Merak, serta gerbang tol Ciawi dari arah Puncak. Total peningkatan volume lalu lintas yang kembali ke wilayah Jabotabek sebanyak 52,4% apabila dibandingkan dengan kondisi normal. Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek berasal dari 3 arah, yaitu sebanyak 960.154 kendaraan atau 57,4% dari arah timur, Trans Jawa dan Bandung, 382.629 kendaraan atau 22,8% dari arah barat atau Merak, dan 332.523 kendaraan atau 19,8% dari arah selatan atau puncak. Sedangkan lalu lintas ke Jabotabek dari arah Bandung melalui gerbang tol Kalihurip Utama dan jalan tol Cipularang, serta gerbang tol fungsional Japek 2 Selatan dengan jumlah 367.219 kendaraan,
meningkat sebesar 48,1% dari lalu lintas normal. Sehingga total kendaraan yang kembali ke Jabotabek melalui kedua gerbang tol tersebut adalah sebanyak 960.154 kendaraan, meningkat 107,9% dari lalu lintas normal. PT Jasa Marga juga mengingatkan bagi masyarakat yang saat ini masih berada di kampung halaman dapat memanfaatkan potongan tarif tol 20% yang akan diberlakukan kembali di jalan tol Trans Jawa. Diskon tarif tol ini berlaku sejak 8 April 2025 mulai pukul 5.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan Kamis 10 April 2025 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat untuk perjalanan menerus dari gerbang tol Kalikangkung menuju gerbang tol Cikampek Utama. Kompolnas mengapresiasi jajaran Polri atas pengamanan mudik dan balik Lebaran 2025. Pengamanan Polri itu menjadikan para pemudik merasa aman, nyaman, dan lancar merayakan hari libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Arus mudik dan balik Lebaran 2025 telah selesai. Seluruh pihak mengapresiasi kesuksesan pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini tanpa ada kendala berarti. Angka laka lantas juga dinilai menurun dalam pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Komisioner Kompolnas Irjen Purnawirawan Ida Utari Purnamasari mengapresiasi kinerja Polri dalam pengamanan arus mudik dan balik Lebaran 2025. Saya apresiasi, terima kasih sudah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga masyarakat mudiknya dengan nyaman, mudik aman dan pulangnya nyaman sehingga akan menaikkan juga kepada citra Polri. Pada kesempatan lain saat menggelar halal bihalal bersama jajaran Humas Polri, Kadif Humas Polri Irjen Polisi Sandi Nugroho menyatakan Presiden Prabowo Subianto maupun Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut mengapresiasi seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Ketupat 2025. Hal ini disebabkan angka fatalitas turun drastis hingga 88% dibandingkan tahun lalu. Pada kegiatan halal bihalal ini, saya juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh personel Divisi Humas Polri yang terlibat dalam pelaksanaan operasi Ketupat tahun 2025. Apresiasi yang disampaikan Bapak Presiden dan Bapak Kapolri menjadi penyemangat bagi kita semua, dan saya yakin bahwa kunci keberhasilan pelaksanaan operasi ini tentunya tidak lepas dari soliditas dan sinergitas dari kita semua yang selalu mau mengingatkan dan selalu berbuat yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Halal bihalal jajaran Divisi Humas Polri tidak hanya sekedar ajang saling bermaafan, namun diharapkan bisa semakin menyolidkan personel Humas Polri. Setelah melewati masa libur Idul Fitri 1446 Hijriah, guru serta seluruh siswa yang berjumlah 164 orang di SD Negeri 74 Kota Gorontalo kembali menjalankan aktivitas belajar mengajar seperti biasa pada hari pertama masuk sekolah. Mulai tanggal 9 April pasca libur Idul Fitri 1446 Hijriah, seluruh guru dan siswa sekolah termasuk di SDN 74 Kota Tengah Kota Gorontalo kembali menjalani rutinitas pembelajaran di sekolah. Pasca libur Lebaran Idul Fitri, seluruh siswa di Kota Gorontalo mulai kembali melakukan aktivitas di sekolah meski belum belajar secara penuh. Kepala SDN 74 Kota Tengah Kota Gorontalo, Fitri Abdul Rajak mengatakan, dari 169 siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, sebanyak 90% sudah masuk sekolah. Bahkan seluruh guru sudah masuk semuanya termasuk para pegawai administrasi. Fitri juga menyatakan dengan dimulainya pembelajaran usai libur panjang bisa menjadikan momen sebagai titik awal untuk meningkatkan kinerja, kedisiplinan, dan kebersamaan dalam mendidik siswa-siswi di sekolahnya. Sehubungan suasana hari pertama masuk sekolah masih belum normal karena belum 100% masuk sekolah, kegiatan pembelajaran hanya berlangsung hingga pukul 11 siang. Seluruh siswa sesuai dengan edaran dari 3 menteri bahwa mulai hari ini seluruh sekolah itu sudah masuk, termasuk di SDN 74 Kota Tengah Gorontalo. Nah, terkait dengan progres, tadi pagi saya mengecek kehadiran dari siswa, alhamdulillah sudah 90% lebih siswa hadir. Mungkin ada beberapa anak mungkin karena sakit atau
ada hal-hal yang lain. Tapi sudah 90% lebih mereka alhamdulillah bisa hadir, dan hari ini juga sudah dimulai dengan awal belajar. Dalam kesempatan ini juga seluruh guru dan administrasi mengikuti rapat internal guna membahas persiapan pembelajaran pasca libur serta program-program penting yang akan dijalankan dalam waktu dekat. Ferdi Sanggor, TVRI Gorontalo melaporkan. Hari pertama masuk sekolah pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, aktivitas belajar mengajar di Kota Langsa, Aceh kembali berlangsung normal. Sementara tingkat kehadiran siswa mencapai 90%. Para siswa dan guru di SMA Negeri 1 Langsa memulai hari dengan semangat baru. Sebelum memasuki kelas, para siswa dan guru terlebih dahulu menggelar halal bihalal sebagai bentuk silaturahmi setelah libur panjang. Mereka juga melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah untuk menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman. Salah seorang siswa, Nadia Ariesa, mengaku sangat senang dan bersemangat bila kembali belajar serta berinteraksi dengan teman-temannya setelah liburan panjang. Alhamdulillah senang sekali ya, karena udah lama kali nggak libur, nggak jumpa teman-teman dan guru-guru juga. Jadi banyak interaksi yang tertunda kan, walaupun ada pembelajaran saat bulan puasa, namun tetap kan tidak sama dengan pembelajaran biasa. Tapi namun senang sekali, karena kan tadi ada acara juga, minal aidin wal faizin juga dengan para guru. Sementara itu, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Langsa, Mukhtar Janan, menyebutkan tingkat kehadiran siswa di hari pertama masuk sekolah mencapai 90%. Hal yang sama juga terjadi pada tenaga pendidik yang hampir seluruhnya telah kembali aktif mengajar. Selain memulai kembali kegiatan belajar mengajar, pihak sekolah juga menggelar rapat perdana sebagai langkah persiapan menghadapi ujian yang akan berlangsung pekan depan. 90% hadir di sekolah dan kita adakan acara halal bihalal, salam-salaman seluruh siswa tadi di lapangan. Alhamdulillah sukses dan berhasil, anak-anak pun semangat. Dan setelah itu kita akhiri dengan rapat perdana untuk persiapan menghadapi ujian kelas 3 yang akan dilaksanakan hari Senin 14 sampai 19 April 2025. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mukhtar Jana menambahkan para siswa diharapkan dapat segera beradaptasi dan mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian kelulusan serta kenaikan kelas. Dengan semangat baru pasca libur Lebaran, diharapkan juga seluruh siswa dapat kembali fokus dalam pembelajaran dan meraih hasil terbaik dalam ujian mendatang. Dari Langsa, Mulyadi, TVRI Aceh melaporkan. Sejumlah balon udara beraneka warna diterbangkan di lapangan Notorejo, Tulung Agung, Jawa Timur dalam rangka mini festival balon udara tradisional. Kegiatan ini digelar untuk mewadahi kreativitas penggemar balon udara secara aman dan tidak membahayakan lingkungan. Festival balon udara tradisional diikuti oleh 8 kelompok remaja musola dan masjid di Desa Notorejo, Tulung Agung, Jawa Timur. Mereka saling beradu kreativitas untuk menciptakan balon udara yang unik dan menarik. Salah seorang peserta, Ahmad Bahri, menyatakan balon ini dibuat dari kertas minyak. Untuk merangkit satu balon berukuran besar, rata-rata membutuhkan waktu 1 minggu. Saat menerbangkan balon, peserta wajib memasang tali pengendali sehingga balon dapat ditahan dan tidak terbang bebas. Ia mengaku bersyukur mendapat wadah selama festival ini karena penerbangan balon bisa terkendali dan tidak membahayakan orang lain. Sebenarnya kan ini sebagai wujud untuk mewadahi kreasi sebuah generasi penerus, Mas ya. Jadi memang kalau tradisi itu sebaiknya jangan dihilangkan, tapi dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman itu dikelola dengan baik, diberikan wadah supaya kreativitas itu tidak hilang. Karena ini juga termasuk tradisi yang sudah turun-temurun. Sementara itu, Kapolres Tulung Agung AKBP Muhammad Taat Resdianto mendukung penuh inisiasi penyelenggaraan festival balon udara karena bisa terkendali dan aman. Ia menyatakan selama ini penerbangan balon udara dilakukan secara liar sehingga membahayakan lalu lintas penerbangan dan mengganggu jaringan listrik serta berpotensi menyebabkan kebakaran. Memberi dukungan, ya, mensupport kegiatan ini. Kenapa? Ini kan kegiatan yang sangat bagus sekali. Ketika desa-desa lain belum punya inisiatif untuk membuat balon yang bagus, Notorejo sudah membuat balon yang bagus, ya kan. Rencananya pihak kepolisian akan menyelenggarakan festival secara besar-besaran pada bulan Juni mendatang. Dari Tulung Agung, Chandra Adi Surya melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Klik Indonesia Malam edisi kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Farhan Rahman mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
Arsenal taklukkan Real Madrid 3 gol tanpa balas dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions. Alexander Zverev tersingkir di babak pertama turnamen tenis Monte Carlo Masters 2025. Selamat malam, salam monitor olahraga. Senang sekali saya Melia Saragi kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya dalam monitor olahraga, program kesayangan kita yang selama 30 menit ke depan kami akan hadirkan sejumlah informasi dari dunia olahraga, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Dan langsung saja kita ikuti monitor olahraga selengkapnya. Kami awali monitor olahraga malam ini dari ajang kompetisi sepak bola Liga Champions Eropa. Saudara, Arsenal berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Real Madrid dalam leg pertama perempat final Liga Champions.